Bab 1004. Telapak Iblis Dewa. Jurus tinjuan, jurus pedang, dan segala jurus gaib. Kitab simpanan Kaisar Iblis sangat banyak. Setelah melihat sekilas Purnama, Erikin kembali melihat buku-buku yang ada di rak. Paviliun tingkat ketiga ini memiliki kitab teknik yang begitu mempesona, juga terbagi beberapa kategori dalam jumlah yang banyak. Erikin pun dengan senantiasa mengelilingi, melihat kitab yang disukai, langsung mengambil, lalu membaca sekilas. Erikin tidak berencana melatih banyak teknik klan iblis, karena dalam ingatannya juga terdapat banyak berbagai macam teknik. Dia hanya mencari beberapa teknik yang memiliki keajaiban dan kekuatan yang luar biasa saja. Tapi setelah Erikin mencocokkan beberapa teknik dengan teknik yang ditinggalkan oleh sang ayah, Erikin kembali menggelengkan kepala, lalu meletakkan kitab pada tempatnya. Meskipun dia berencana untuk meneliti salah satu ilmu sihir klan iblis, namun juga tidak akan menerima begitu saja. Jika teknik yang lebih lemah dari sekarang dia miliki, juga tidak ada nilainya untuk dipelajari. Setelah melihat puluhan kitab, Erikin pun mulai tidak berdaya. Kitab-kitab seperti ini mungkin berguna bagi klan iblis pada umumnya, tetapi jika dibandingkan dengan permintaan dia masih jauh berbeda. Atau juga boleh dikatakan, di tingkat ketiga ini sama sekali tidak memiliki ilmu sihir klan iblis kelas atas, jika begitu akan sangat merepotkan. Membutuhkan token Kaisar Iblis baru bisa masuk ke tingkat keempat dan kelima, benda ini sangat susah didapatkan. Dan semua gerak-gerik Erikin yang tidak wajar ini, secara alami menarik perhatian Purnama. Sebenarnya, semenjak Erikin memasuki tingkat ketiga ini, Purnama sudah mulai memerhatikan dia. Awalnya dia mengira bahwa Erikin bisa secara aktif mengajak dia berbicara atau menyapa dia. Namun selanjutnya malah merasakan ketidakpedulian Erikin terhadap dia. Ini membuat Purnama merasakan kegagalan yang lebih besar. Bahkan dirinya sendiri juga tidak tahu kenapa. Purnama mendekatinya, lalu menjelaskan, jika Tuan ingin mencari teknik kelas atas, bisa pergi ke rak buku yang jauh itu, kitab-kitab yang diselimuti oleh Reiki Iblis itu. Erikin tercengang, lalu menatap ke arah sana. Ternyata di arah yang jauh sana, terdapat kitab-kitab yang diselimuti oleh Reiki Iblis, bagaikan tersegel di dalamnya. Oh, terima kasih. Erikin mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Kamu. Purnama pun terdiam, sepasang mata cantiknya pun terbuka lebar. Awalnya dia mengira kali ini dia yang mulai menyapa orang lain, Erikin pasti akan tertarik olehnya, setidaknya berbicara sepatah dua kata. Namun hasil yang dia terima sama, dia sama sekali tidak peduli, bahkan tidak melihat dirinya untuk kedua kalinya. Membuat api dalam hatinya mulai membara, semakin tidak menerima, dia pun secara tidak sadar mengikuti Erikin ke sana. Menarik juga dengan Reiki Iblis ini. Erikin pun menjulurkan tangannya ke salah satu kitab teknik. Sekali menjulurkan tangan, hanya terlihat Reiki Iblis ini bagaikan pelindung, langsung terhadang keluar. Kamu terlalu menyepelekan, pelindung ini merupakan hasil dari senior hebat klan iblis, membutuhkan kultivasi yang kuat untuk membuka segel mengambil bukunya. Jika kamu ingin membaca, setidaknya harus memiliki kemampuan yang sesungguhnya, kata Purnama yang berjalan kemari dengan nada tidak senang. Erikin mengangkat alisnya, menatap ke arah Purnama dan berkata, ini yang membuat aku penasaran, paviliun kitab merupakan tempat kepada semua orang untuk membaca. Di tingkat ketiga sudah membentuk lapisan tekanan kerohanian, kenapa di sini harus membentuk penyegelan lagi? Ini semua juga merupakan hasil pertimbangan dari Raja Iblis, jawab Purnama. Kamu juga mengetahui, paviliun kitab tingkat keempat dan kelima tidak terbuka umum, sedangkan tingkat ketiga ini merupakan tempat yang paling baik bagi klan iblis umumnya untuk mendapatkan kitab teknik. Namun ada beberapa pertapa siluman yang terlalu terburu-buru, belum memiliki kultivasi yang cukup namun selalu ingin melatih teknik kelas tinggi, oleh karena itu baru dibentuk lapisan tekanan.
Dan teknik jurus ini disediakan untuk pertapa siluman memiliki kemampuan yang cukup namun belum mencapai tingkat keempat dan kelima. Setiap teknik ini tidak kalah hebatnya, setiap teknik juga memiliki ciri khas, dan setiap segel juga berbeda, berdasarkan kekuatan. Eric Kin mendadak sadar, lalu menganggukkan kepala. Kaisar Iblis dalam masalah ini juga menggunakan banyak pikiran dan hati, memberi kesempatan kepada pertapa siluman untuk mendapatkan teknik kelas atas. Dalam hal ini, lebih baik 3 sekte besar. Di dalam tingkat ketiga ini, kitab mana yang memiliki segel yang paling kuat? Tanya Eric Kin yang penuh penasaran. Seharusnya yang paling dalam, kitab jurus telapak kaisar itu. Jawab Purnama. Diberi nama kaisar, pasti hebat, kata Eric Kin. Kitab ini adalah salah satu raja hebat dalam klan iblis, diciptakan oleh Kaisar Iblis Lingri. Dia pernah menggunakan jurus telapak ini melukai ketua sekte Wen Dao saat itu, menggemparkan segala penjuru. Tapi nama aslinya bukan demikian, tapi setelah dia menciptakan jurus telapak ini, juga tidak ada rahasia apapun, bahkan disebarkan kepada siapapun, semua orang pun menyebutnya sebagai jurus telapak kaisar. Namun setelah diterbang ke dunia atas, jurus ini pun diberi nama demikian. Tapi aku juga harus mengingatkan, jurus ini meskipun hebat, namun hanya sedikit orang yang berhasil melatih jurus ini setelah Kaisar Lingri. Diletakkan di sini, tujuan utama sebagai penghormatan, aku sarankan jangan membuang waktu kamu. Terima kasih niat baik kamu, tapi aku tetap saja ingin mencobanya. Eric Kin tersenyum, lalu mengarah ke kitab jurus telapak kaisar. Di bawah ledakan reikinya, segel seketika hilang, kitab telapak kaisar iblis pun langsung diambilnya. Jurus ini banyak klan manusia yang jenius yang melatihnya, namun yang berhasil hanya 3 orang, aku sarankan kamu berpikir dengan matang. Purnama melihat Eric Kin yang tidak mendengari sarannya, dalam hati pun merasa tidak senang. Setelah berkata, menggeleng-gelengkan kepala dan pergi. Apa yang dikatakan ayahanda benar, klan manusia benar-benar terlalu sombong, tidak mau mendengar nasihat orang lain. Setelah dia melatih hingga babak belur, mungkin baru akan menyerah. Dia sepertinya putri. Di saat ini, Eric Kin melihat Purnama, pun mulai teringat, sepertinya sebelumnya mereka pernah berjumpa. Namun sekarang melihat Purnama pergi dengan marah, Eric Kin pun menggeleng kepala dan merasa sepertinya secara tidak sengaja sudah menyinggung wanita ini. Mari lihat, jurus telapak kaisar iblis ini, apa yang luar biasa darinya. Tetapi Eric Kin juga tidak peduli, dengan cepat dia pun berfokus kepada kitab tersebut. Setelah membaca, ekspresi Eric Kin pun berbeda. Semakin membaca ekspresinya semakin bercampur aduk. Jurus telapak kaisar iblis ini kenapa begitu mirip dengan jejak telapak hijau milik ketua sekte Wen Dao? Eric Kin berkomat kamit. Sebelumnya sekte Wen Dao, Wailon Zhao ingin membunuhnya, memaksa Eric Kin mengeluarkan jurus tekanan naga dan Ponyx. Setelah itu, ketua dari sekte Wen Dao datang menyelesaikan permasalahan, lalu memberikan ilmu jejak telapak hijau versi sempurna kepada dirinya. Dan sekarang membandingkan 2 jurus ini, memiliki kesamaan hampir 80%. Kalau begitu yang dikatakan oleh putri, hanya ada 3 orang kultivator biasa yang berhasil melatih jurus ini, apakah di antaranya ada ketua dari sekte Wen Dao? Eric Kin terus berpikir. Kaisar Iblis Lingri merupakan jenius hebat dari klan iblis ratusan tahun yang lalu, sedangkan ketua dari sekte Wen Dao adalah generasi berikutnya. Jika membandingkan 2 orang ini, jurus telapak kaisar iblis lebih dalam dan rumit dibandingkan dengan jejak telapak hijau. Pantas saja, ketua dari sekte Wen Dao tanpa berpikir langsung memberikan jejak telapak hijau sebagai kompensasi. Eric Kin menghela napas, akhirnya menyadari segalanya. Ternyata jurus ini bukan hasil ciptaannya namun merupakan hasil rombakan dia, berpaduan dengan ciri khas raga elemen kayu. Meskipun menyalurkan jurus ini kepada aku,
Meskipun aku terus melatihnya, jika tidak ada raga yang sesuai, juga akan susah mencapai tingkat kesempurnaan. Juga bisa karena jurus ini sangat rumit dan susah dipelajari, menghabiskan waktu aku yang banyak. Ketua dari sekte Wen Dao ini cukup licik juga. Eric Qin menggeleng-gelengkan kepala. Tapi dia seharusnya tidak kepikiran, aku secara tidak sengaja malah mendapatkan jurus telapak ini yang asli. Lalu juga sudah menggabungkan tulang iblis emas ini, memiliki raga iblis. Jurus telapak kaisar iblis yang asli ini, tidak memerlukan raga elemen kayu, melainkan memerlukan kekuatan elemen api. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.